Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi kita hari ini dalam pelajaran IPS bersama Ibu Martasari dan Ibu Arbaya. Materi kita hari ini tentang dinamika penduduk. Pada pembelajaran IPS kita hari ini, kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun, di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata ataupun tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, fisik maupun manusianya, akan cenderung lebih dipadati penduduk. Perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2016 berikut. Berdasarkan dari peta, dapat kita ketahui bahwa persebaran penduduk di Indonesia belum merata. Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat di Indonesia, sedangkan Papua dan sebagian Kalimantan merupakan daerah yang paling jarang penduduknya. Hal ini karena Pulau Jawa memiliki tanah yang subur dan telah lama berkembang. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata adalah dengan transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada 2, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami, kelahiran yang bersifat menambah jumlah penduduk dan kematian yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan faktor non-alami yaitu migrasi atau perpindahan. Migrasi masuk disebut dengan imigrasi, berarti pertambahan jumlah penduduk, sedangkan migrasi yang bersifat keluar disebut emigrasi, yang berarti pengurangan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Persebaran penduduk jadi tidak merata, angka ketergantungan tinggi, arus urbanisasi tinggi, dan menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk dapat dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dilihat dari segi pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih rendah. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan program beasiswa, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan program wajib belajar. Yang kedua, kesehatan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan rata-rata penduduk Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara maju.
keanekaragaman etnik dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa atau etnik. Antar suku bangsa di Indonesia inilah mempunyai berbagai perbedaan. Itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keragaman budaya Indonesia dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Itulah tadi penjelasan singkat tentang dinamika kependudukan Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.